Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi sebab mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di yaumul qiyamah yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah tabaraka wa taala. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulani tahabbani fillah wa iftaraqa alaihima. Ada 2 laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah tabaraka wa taala dan juga berpisah karena Allah tabaraka wa taala. Dan tidaklah kita hadir di masjid ini kecuali pertemuan kita adalah pertemuan yang insyaallah adalah pertemuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya kita akan menyebutkan insyaallah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sesuai dengan permintaan Prof, malam ini kita akan membahas tentang Imam Mahdi, Dajjal dan Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang tadinya saya mempersiapkan kajian malam ini tentang masalah Syiah, tapi tidak masalah, ya kita memuliakan permintaan orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi saya untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang asyaratus sa'atil kubra, tanda-tanda dari kiamat besar. Ya, dan karena kita tidak punya waktu yang panjang, mungkin saya akan menyebutkan beberapa hal yang penting dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keluarnya Imam Mahdi atau munculnya Dajjal atau turunnya Nabi Isa alaihi wasallam. Yang ini semuanya merupakan perkara gaib, perkara gaib, dan tidak dibenarkan seseorang di dalam perkara agama, terlebih perkara gaib, berbicara dengan akalnya atau menggambarkan sesuatu dengan gambaran yang tidak pernah datang penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam pembahasan ini kita akan berusaha untuk menyebutkan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang 3 dari tanda-tanda atau ciri-ciri kiamat kubra. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Imam Mahdi disebutkan beliau akan keluar di akhir zaman, ya, dan beliau adalah seorang laki-laki dari kalangan Ahlul Bait, dari kalangan Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa yamlik sab'a sinin yamlul ardu 'adalan kama mulya juran wa zulman. Dan beliau akan memegang atau dengan 7 tahun beliau memegang kekuasaan akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana bumi tersebut telah terpenuhi dengan kefajiran dan kezaliman. Tun'imul ummah fi ahdihi ni'matin lam tun'imhu qat. Dan umat akan mendapatkan kenikmatan di zaman Imam Mahdi rahimahullah yang belum pernah didapatkan oleh umat kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan tersebut. Tukhrajul ardu nabataha, dan akan keluar dari bumi ini tumbuh-tumbuhan. Wa tumtirus sama matraha, dan akan turun dari bumi, dari langit hujan. Wa yu'til mal bighairi adadin, dan akan diberikan uang kepada jumlah yang tidak terhitung, karena banyaknya uang ketika itu. Keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fi zamanihi takunu thimar katsirah waz-zuru' ghazirah wal mal wafirun wa sultan qahirun wad-din qa'imun wal 'adu raghimun wal khair fi ayamihi da'imun. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, di zaman Imam Mahdi buah-buahan akan sangat banyak sekali. Waz-zuru' dan perkebunan, hasil kebun itu ghazirah dengan jumlah yang sangat banyak. Wal mal wafirun, dan harta itu melimpah ruah. Wa sultan qahirun, dan yang memimpin itu memiliki kekuatan. Wa dinu qa'imun, dan agama akan kuat ketika itu. Wal 'adu raghimun, dan musuh Allah ketika itu mereka tidak punya kekuatan, mereka akan hancur, akan celaka. Wal khair fi ayamihi daimun, dan kebaikan di hari-hari Imam Mahdi rahimahullahu taala itu akan daimun, akan selalu bersama mereka kebaikan dalam dunianya ataukah kebaikan dalam urusan agamanya. Kenapa? Dikarenakan manusia pada waktu itu adalah manusia yang mereka taat kepada Allah, taat kepada ajaran-ajaran Allah, taat kepada perintah Allah, dan mereka adalah orang-orang yang menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini asbab min a'dhamil asbab keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha min kulli. Saya baca ulang. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allah libasal khawfi wal ju' bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan sebuah negeri yang penuh dengan keamanan, negeri yang penuh dengan ketentraman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada negeri tersebut rezeki dari segala tempatnya. Kemudian mereka mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memakaikan pakaian ketakutan bagi mereka. Apa yang mereka lakukan? Ya, sehingga dari sebab keberkahan bumi ini, keberkahan rezeki yang diberikan oleh Allah, ketika mereka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka mengkufuri nikmat Allah, Allah akan ganti kenikmatan dengan niqmah. Kenikmatan akan diganti oleh Allah dengan kesengsaraan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, dhaharal fasadul fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dan telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia. Disebutkan oleh para ulama tafsir, dikarenakan oleh dosa-dosa yang mereka buat. Dan kami merasakan kepada mereka sebagian adab yang mereka lakukan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini kalau seandainya Allah membalas seluruh apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini dari dosa,
maka tidak ada yang berjalan di muka bumi ini. Tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala merasakan sebagian azab dari apa yang mereka lakukan. Tapi kalau Allah membalas apa yang kita lakukan daripada dosa-dosa, maka tidak ada yang berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya manusia yang berbuat dosa dan kezaliman. Iya. Dan hal ini di zaman Imam Mahdi rahimahullah, manusia adalah orang-orang yang mereka akan bersemangat untuk berbuat kebaikan dan bersemangat untuk menjauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama dan sifatnya, ini hal yang terpenting untuk kita ketahui. Ya, nama dan sifat Imam Mahdi. Karena dengannya kita akan mengenal dan mengetahui siapa sebenarnya Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya setiap orang mereka akan mengaku bahwasanya Imam Mahdi akan keluar dari kelompok A, yang B mengatakan keluar dari kelompok B, yang C mengatakan Imam Mahdi keluar dari kelompoknya. Semua kelompok-kelompok yang ada, mereka mengaku bahwasanya Imam Mahdi dari golongan mereka. Adapun kita sebagai kaum muslimin berusaha mencocoki apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat Imam Mahdi tersebut. Ya, dari sifat-sifat Imam Mahdi tersebut sehingga kita tidak tertipu dengan pengakuan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Dan sudah sering berlangsung, sudah sering terjadi. Bahkan beberapa bulan yang lalu ada seseorang dari Indonesia mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi kok dari Indonesia? Imam Mahdi itu dari Quraisy. Dan itu dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya tidak pesek. Hidupnya adalah hidup orang Arab. Ya, sebagaimana disebutkan di sini dari nama beliau dan sifat beliau. Wa hadzal rajul ismu kasmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasmu abi kasmi abi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nama Imam Mahdi, ya, nama beliau sama seperti nama Rasulullah. Dan nama bapaknya seperti nama bapak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama beliau Muhammad atau Ahmad ibnu Abdullah. Ini nama beliau. Min dzurriyyati Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini dari keturunan Fatimah. Dari keturunan Fatimah, ya, anak perempuan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma min waladil Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Dan beliau dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Husain. Ya, Imam Mahdi itu dari keturunan Hasan radhiyallahu taala anhu, bukan dari keturunan Husain. Dan alhamdulillah kita sudah pernah menyinggung di mushola kita ini tentang kenapa orang-orang Syiah mereka begitu mengagungkan Husain dan tidak mengagungkan daripada anak-anak Ali yang lainnya sebagaimana mereka mengagungkan Husain radhiyallahu taala anhu. Iya, dan juga kita telah menyinggung bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki anak, ya, tidak hanya Husain dan tidak hanya Hasan, tapi beliau memiliki anak-anak yang lainnya. Ya, bahkan ada di antara anak Ali bin Abi Thalib yang diberi nama dengan siapa? Dengan Umar. Bahkan dua anak Ali diberikan nama Umar. Dan ada anak-anak Ali yang diberi nama Abu Bakar. Iya. Dan insyaallah taala pembahasan yang seharusnya akan kita bahas malam ini, insyaallah kita akhirkan pada pembahasan yang akan datang tentang ucapan-ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu serta keturunannya Hasan dan Husain, ya, dari keturunan Fatimah, yang mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan Abu Bakar Siddiq dan sangat memuliakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini sebagai bentuk bantahan kedustaan orang-orang Syiah yang mereka mengaku cinta kepada Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus Ali bin Abi Thalib dan terkhusus Husain radhiyallahu taala anhum, yang mereka seluruhnya adalah orang-orang yang sangat mencintai Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini hal yang paling penting untuk kita ketahui
saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, karena mereka siang dan malam menyebarkan virusnya di tengah-tengah kaum muslimin untuk merusak akidah mereka, untuk mengabu-abukan keimanan mereka, kecintaan mereka kepada sahabat Rasulullah SAW, terkhusus kepada Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa Muhammad ibn Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Husani atau al-Hasani radhiyallahu taala anhu. Beliau Imam Mahdi namanya Muhammad ibn Abdullah al-Alawi. Ya, Alawi ini adalah dari Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatimi, ya, karena beliau dari keturunan dari anaknya Fatimah, Al-Hasani, dan melalui dari Hasan radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun tempat keluarnya Imam Mahdi rahimahullah, yakunu dhuhurul Mahdi min qibal al-masyriq. Faqad jaa fil hadits an Thawban radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtatulu 'inda al-qunuzikum thalathatun kulluhum ibnu khalifah, thumma la yasiru ila wahidin minhum, thumma tatli'u ar-rayat sauda min qibal al-masyriq fayaqtulunakum qatlan lam yuqtalhu qaumun. Thumma dhakara syai'an la ahfadhu faqala fa idza ra'aytumuhu fabay'uhu walau habwan 'ala thalj fa innahu khalifatullah al-mahdi. Akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala haditsun sahihun 'ala syarti syaikhain wa wafaqahu adh-Dhahabi wa qala Ibnu Katsir wal murad bil kunuz al-madhkur fi hadha siyaq kunuzul Ka'bah. Iya, disebutkan dari Thawban radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtatulu 'inda kunuzikum thalathatun kullu ibnu khalifah, thumma la yasiru ila wahidin minhum, thumma, dan disebutkan, saya ambil syahidnya saja, kemudian akan muncul bendera yang berwarna hitam dari arah timur, yang mereka akan memerangi dengan peperangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, peperangan seperti itu. Ya, kemudian disebutkan, dan apabila kalian melihatnya, maka baiatlah dia, walaupun dalam keadaan kalian merangkak di atas salju, karena sesungguhnya adalah khalifahnya Allah, ya, yang disebut sebagai Mahdi. Ya, nah ini hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya simbol-simbol pengakuan itulah belum cukup. Belum cukup. Iya, karena hadis-hadis yang seperti ini, bendera yang berwarna hitam, ya, dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dan tertulis di situ kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kemudian dikelilingi oleh warna putih, ya, kemudian orang beranggapan inilah kelompok yang menamakan dirinya sebagai Daesh. Ya, dalam bahasa Arab disebut Daesh, dalam bahasa kita dikenal dengan ISIS. Ya, ini bukan hanya sekedar pengakuan, tapi harus mencocoki daripada sifat-sifat yang itu yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hanya sekedar simbol, cuma sekedar simbol, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengaku bahwasanya diri mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hanya sekedar pengakuan, namun prakteknya adalah jauh. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah dalam Al-Qur'anul Karim pengakuan orang-orang Yahud, pengakuan orang-orang Nasara bahwasanya mereka dari pengikut Nabi Ibrahim. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman. Tidaklah Yahudi tersebut, ya, tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang muslim yang hanif, yang lurus kepada tauhid dan menjauhi daripada segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Ini cuma sekedar pengakuan. Sebagaimana juga orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka mengaku bahwasanya diri mereka lah sebagai penghuni surga. Mereka lah yang memiliki sifat-sifat dari penghuni surga.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga membantah ya pengakuan mereka. Nah, la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah. Mereka berkata, tidaklah yang masuk ke dalam surga kecuali hanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, hanya dua ini saja yang masuk ke dalam surga. Ini pengakuan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tilka amaniyuhum, itu merupakan angan-angan mereka. Itu hanya sekedar pengakuan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan datangkan kepada kami bukti kalau seandainya kalian jujur dengan apa yang kalian ucapkan. Iya, ini benderanya sama seperti bendera yang disebutkan oleh Rasulullah, tetapi kelakuannya na'udzubillah. Kelakuannya adalah kelakuan yang tidak bercirikan sedikit pun dari ciri seorang muslim, apalagi ciri seorang yang dikatakan sebagai pembawa daripada bendera kebenaran. Ya, Islam adalah agama yang rahmat. Islam adalah agama yang membawa kebaikan. Islam hanya memerangi dan membunuh orang-orang yang mereka memerangi kaum muslimin. Ya, baru kita perangi mereka. Adapun orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kaum muslimin, maka tidak berhak untuk mereka diperangi. Dan itu juga disebutkan oleh para ulama. Kita boleh memerangi orang-orang harbi, kafir harbi yang memerangi muslimin, siapa yang mereka ikut adil dalam peperangan tersebut. Ya, ikut adil dalam peperangan. Tapi orang-orang kafir yang mereka tidak ikut adil dalam peperangan dengan kaum muslimin, walaupun dia berasal dari negeri tersebut, maka tidak boleh diperangi. Anak-anaknya tidak boleh diperangi. Wanita-wanitanya tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibantai. Pendeta-pendeta yang dia berada di gereja, yang dia tidak ada urusan dengan perang-perang, maka juga tidak dibunuh. Dan sekarang orang-orang ISIS bukan hanya orang yang kafir dibunuh, orang Islam yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah dibunuh oleh mereka. Dengan dalih mereka ini tidak berberat kepada kita. Yang tidak berberat dengan kita semuanya kafir. Semuanya murtad dari agama. Semuanya halal darahnya untuk ya dibunuh. Ini hal-hal yang tidak sedikit pun bercirikan kepada ciri-ciri Islam, apalagi bercirikan dengan ciri alul haq, halul yang mereka akan membawa kebaikan di akhir zaman. Ya, karena hanya simbolnya saja. Simbol tidak bermanfaat. Kalau seandainya apa yang ada di dalam mereka adalah perkara-perkara yang mungkar. Nah, dan dalil dari Nabi SAW akan keluarnya Imam Mahdi rahimahullah, dan ini sesuatu yang wajib untuk kita imani. Ya, ini sesuatu yang wajib kita imani dari perkara-perkara gaib yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya datang hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyebutkan, fi akhir ummatil mahdi yasqihu Allahu al-ghaith wa takhruju al-ardu nabataha wa yu'ti al-mal sahaha wa tukthiru al-mashiyah wa tu'adhimu al-ummah ya'ishu sab'an aw thamanin ya'ni hujajan. Akhraj al-Hakim wa wafaqa Dhahabi wa qala al-Albani hadha sanadun sahih rijalun thiqat. Hadis yang akan kita baca ini adalah hadis yang sahih. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di akhir umatku ya ada seorang yang bernama Mahdi atau dilaqabi dengan Mahdi, yang Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dan akan mengeluarkan dari bumi ini nabataha, tumbuh-tumbuhan, wa yu'til mal sahahan, dan beliau akan memberikan harta, uang yang sangat banyak, wa tukhirul masyiyah, dan akan banyaknya pendapatan-pendapatan yang didapatkan oleh manusia, wa tu'adhimul ummah, dan akan dimuliakan pemimpinnya, ya'ishu sab'an aw thamaniyan yakni hajajan, dan beliau hidup 7 kali haji atau 8 kali haji, maksudnya 8 tahun beliau memimpin dunia ini. Ya, dan hadisnya sebagaimana saya sebutkan tadi disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, baik, kita ringkas, kemudian kita masuk kepada Dajjal. Ya, kita masuk kepada Dajjal. Dajjal dinamakan sebagai Masihud Dajjal. Jadi kita punya 2 Masih. Ada yang namanya Masihud Dajjal, ada yang namanya Masih Isa. Ya, Masih
ketika dinisbatkan kepada Dajjal yang memiliki makna sendiri, dan Masih ketika dinisbatkan kepada Nabi Isa itu memiliki makna tersendiri. Iya. Sumiyad Dajjal Masihan li'anna ihda 'ainai mamsuha aw li'annahu yamsal ard 40 yawman. Dan dinamakan Dajjal sebagai Masih disebutkan oleh para ulama dikarenakan dia punya satu mata yang matanya satu biji. Seperti ya matanya satu normal, satunya tidak normal. Ya, jadi sebagaimana telah saya singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu, atau di majelis-majelis yang lainnya, Dajjal itu tidak memiliki satu mata, tapi Dajjal itu memiliki dua mata, dan satu matanya bisa melihat dan satunya tidak bisa melihat. Ya, sebagaimana nanti akan kita baca kata Nabi SAW, baina 'ainai, di antara kedua matanya tertulis apa? Kalimat kafara. Jadi tidak benar kalau seandainya disebutkan ya tanda-tanda atau banyak lambang-lambang di negeri Arab Saudi, banyak lambang dan lambang Dajjal mata satu. Ya, ini sudah pernah kita bahas dan sudah pernah kita bantah. Ini adalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan keji yang diucapkan oleh orang-orang yang mereka benci dengan negara tauhid, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan juga disebutkan oleh para ulama, dia disebut sebagai Masih karena dia akan membuat kejelekan di muka bumi ini selama 40 hari. Ya, Dajjal tinggal di muka bumi selama 40 hari. Tetapi Rasulullah SAW sudah mengingatkan fitnahnya ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu. Dan dia tinggal di bumi ini selama 40 hari saja. Ya, tetapi 40 hari tinggalnya Dajjal di muka bumi ini telah membuat kerusakan yang sangat banyak. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebagai seorang nabi yang sangat mencintai umatnya, yang sangat mencintai kita seluruhnya, agar bagaimana kita terselamatkan dari yang namanya fitnatul Dajjal, sebagaimana yang kita sebutkan dari hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW. Ini secara bahasa. Adapun secara makna, kenapa disebut sebagai Dajjal? Makna Dajjal, ya, sumiya Dajjal Dajjalan li'annahu yughtil haqq bil batil. Dajjal dikatakan sebagai Dajjal dikarenakan dia menutup hak dengan kebatilan. Dia maksudnya ini adalah batil tapi seakan-akan dinampakkan ini adalah kebenaran. Ya, oleh karena itu para ulama, kalau kita baca kitab hadis, sering kita dengar ulama mengatakan Dajjal bin Dajjajilah. Dajjal bin Dajjajilah. Dia Dajjal. Maksudnya apa? Dia menutup kebatilan yang dia punya dengan kebenaran. Ya, ini dari sisi makna. Tapi awli'anahu yughti 'ala an-nas kufruhu bi kadhibihi wa tabwihi wa talbisi 'alaihi, atau dia menutupi kekufurannya kepada manusia dengan kedustaannya dan talbisnya dia. Ya, sebagaimana akan kita sebutkan nanti bagaimana Dajjal memberikan talbis kepada manusia. Nah, dan kita baca di sini hadis yang panjang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah tentang akan munculnya Dajjal di akhir zaman. Ya, akan munculnya Dajjal di akhir zaman. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala haddatsani haditsan sami'ti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tastandi ila ahadin ghairi, faqala la in syi'tu la af'alanna, faqala laha ajal. Haditsin haddatsani fadzakartu qissat ta'miha min zawjiha wa i'tadaluha inda ibnu Maktum, thumma qalat falamma qadat 'iddati sami'tu nida'a munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi salatul jamiyah, fakharajtu ila al-masjid fasalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakuntu fi saffin nisa allati tali dhuhur al-qawm, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa ala mimbar wa yadhhak faqala. Jadi hadis ini diceritakan ya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau melaksanakan sholat dan manusia semuanya keluar ke masjid.
dan kemudian kami sholat bersama Rasulullah, dan ketika itu saya berada di shaf yang paling depan. Ya, shaf yang paling depan, dan ini sengaja disampaikan agar orang jangan berpikir, wah jangan-jangan kamu berdiri di shaf paling belakang, salah dengar Bapak. Ya, tapi sengaja beliau menyampaikan aku berada di shaf yang paling depan. Ini perkara-perkara besar, ini perkara-perkara gaib. Yang terkadang akan membuat orang, wah mungkin enggak ya? Ya, tapi dengan penguat yang beliau sebutkan, aku berada di shaf yang paling terdepan, ia ingin supaya beliau ingin memberitahu bahwasannya saya ini benar-benar mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Disebutkan ya oleh Nabi SAW, yulzam kullu insanin musalla, hendaknya orang-orang tetap di tempat sholatnya. Thumma qala atadruna lima jama'tukum, apakah kalian tahu kenapa aku kumpulkan kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Inni wallahi ma jama'tukum li ruhbatin wala ruhbatin, walakin jama'tukum li anna Tamim ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya wa aslama. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya demi Allah, tidaklah aku mengumpulkan kalian untuk menakut-nakuti kalian, tidak. Akan tetapi aku mengumpulkan kalian, Tamim ad-Dari adalah seorang laki-laki Nasrani yang kemudian dia datang berbaiat kepadaku dan dia masuk Islam. Hadatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an Masihid Dajjal. Kata Rasulullah, Tamim ad-Dari telah menceritakan kepadaku sebuah hadis, sebuah cerita yang cerita itu sama persis seperti apa yang telah kukabarkan kepada kalian sebelum ini. Ya, tentang Dajjal. Hadatsani anna raqiba fi safinah, ya, dia menceritakan kepada Tamim ad-Dari, dia berada di atas kapal. Ya, bersama 30 orang yang lainnya yang memiliki penyakit kulit ketika itu disebutkan. Jadi Tamim ad-Dari dengan 30 laki-laki di atas kapal yang mereka itu punya penyakit kulit. Ya. Fala'iba bihim mawj syahran fil bahr, dan kemudian ombak bermain-main. Bermain di sini maksudnya mereka terombang-ambing dengan ombak selama 1 bulan di tengah lautan. Tsumma arfa ila jazirah, kemudian tiba-tiba kami terdampar ke sebuah pulau. Falaqaituhum dabatan ahlamu kathiru sya'ab, dan tiba-tiba aku bertemu dengan binatang yang binatang tersebut memiliki bulu yang sangat banyak, bulu yang sangat lebat. La yadruna ma qablahu min duburihi min kathrati sya'ab, dan kami tidak tahu mana depannya mana belakang binatang ini karena banyaknya bulunya. Iya. Faqalu wailak ma anta, kemudian mereka mengatakan, celaka engkau, siapa engkau ini? Faqalat anna jusasa, dia berkata saya ini jusasa. Faqalu wa ma jusasa, kemudian ditanya apa itu jusasa? Qalat ayyuhal qaum intalaqu ila hadha ar-rajul fi dir fa innahu la khair warrikum bil ashwaq. Dia tidak menjawab apa itu jusasa. Dia katakan, wahai qaum, kata jusasa ini, masuklah kamu ke dalam tempat di sini. Di sana ada laki-laki, disebutkan apa dia? Kelaminnya apa? Laki-laki. Yang dia ingin mengetahui tentang khabar kalian. Iya. Kemudian qala lamma samat lana rajulan faraqna minha an takuna syaitana. Kemudian ketika dia menyebutkan kepada kami laki-laki, kami segera mendatanginya dan kami berpikir ialah syaitan. Qala fatalaqna sura'an hatta dakhalna dir. Dan kemudian kami berjalan cepat menuju ke laki-laki yang dituju tadi. Iya. Fa idza fi a'dhamu insan ra'ayna khalqan. Dan tiba-tiba kami melihat ya seorang manusia yang memiliki daripada jasad yang sangat besar. Yang belum pernah kami melihat orang sebesar ini. Ya, disebutkan apa? Insan. Jadi Dajjal itu adalah manusia, anaknya Adam. Bukan sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang-orang yang punya pemikiran ra'yu, ahlu ra'yi. Kata mereka, tak mungkin Dajjal itu adalah manusia seperti kita, tak mungkin. Tak mungkin dia akan datang begini-begini, karena tak masuk akal. Tapi maksudnya Dajjal ini adalah Amerika, kata mereka. Ya, jadi maksudnya adalah Amerika, negara. Itu udah maksudnya Dajjal, bukan manusia. Ini adalah sesuatu yang jelas menyelisih dari nas yang datang kepada kita. Hadis disebutkan di Sahih Muslim.
Hadis Sahih Muslim menurut kaum muslimin adalah hadis yang sahih yang ada di dalamnya. Dan Nabi SAW beliau berkhutbah di hadapan para sahabat menceritakan apa yang diceritakan oleh Tamim, bahwasanya mereka melihat seorang manusia yang memiliki jasad yang sangat besar yang belum pernah dilihat jasad manusia sebesar itu. Iya. Nah, kemudian wa ashaddu wathaqan majmu'a yadahu ila 'unuqi ma baina rukbatayhi ila al-ka'bayn bil hadid. Dan kemudian dilihat laki-laki ini terikat dan lehernya tangannya ke kakinya diikat seperti ini, kurang lebih. Jadi ikat ya di antara leher, tangan dan kakinya. Dalam keadaan dia terikat. Taib ila 'unuqi qulna wailak anta. Ya, kemudian mereka berkata, "Wailah, apa? Siapa engkau ini?" Ya, qala qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Khabarkan kepadaku tentang kalian, kata Dajjal. Qalu nahnu unasun min al-'arab raqibna fi safinatin bahriyatin fasadafna al-barhina qatalama ayyuhaj fada'iba bina al-maut syahran thumma rafa'na ila jaziratin hadhihi. Kami adalah manusia dari Arab dan kami mengendarai kapal ya, kemudian ombak yang sangat kencang sehingga membawa kami ke tempat kamu ini. Ya, fajalasna fi aqrabiha fadakhalna jaziratan falaqaitana dabbatan ahlam kathir sya'b la yadri ma qubuluhu min duburihi min kathrati sya'b. Ya, kemudian kami terdampar ke pulau ini dan kami bertemu dengan binatang tadi, menciptakan kembali. Kemudian ya, qala akhbirni an nakhlin baisan madinatul bil urdun bi ghur asy-syami. Kata Dajjal, khabarkan kepadaku tentang kebun kurma di Baisan. Baisan ini adalah Madinah di kota Urdun. Ya, khabarkan kepada saya tentang kebun tersebut. Bagaimana? Qulna an Aisyah tastakhbir. Dari apa yang ingin khabarkan kepada engkau? Qala as'alukum an nakhliha hal yuthmar. Saya menanyakan, apakah kebun yang ada di tempat tersebut sudah mulai tumbuh? Ya. Qulna na'am. Iya. Kebunnya sudah tumbuh. Amma innahu yushak ala tuthman. Ya, dia sudah tumbuh dan hampir-hampir dia akan berbuah. Kata Tamim. Qala akhbiruni an bahirati Tibran. Bahirah Tibriyah. Qulna Aisyah tastakhbir. Qala hal fiha ma? Kemudian ditanyakan kembali oleh Dajjal, khabarkan kepadaku tentang Bahirah Tibriyah. Itu sebuah sungai di Tibriyah, sebuah tempat. Tentang apa yang ingin kau tanyakan? Apakah dia sudah ada air? Qala hiya kathratul ma', ya, sangat banyak air di sungai tersebut. Qala ama inna ma'a yushak ayyudhab. Ya, kemudian tiba-tiba kata Dajjal, ya, air itu segera akan hilang, akan habis. Kata dia. Qala akhbiruni an aynin rughar fi taraf al-Bahira al-muntahiyah fi wadin hunak bainahu wa bain al-Bait al-Maqdis 3 ayyam wa hiya min nahiyat al-Hijaz. Qala an Aisyah tastakhbir hal fil 'ain al-ma. Kemudian kata Dajjal, khabarkan kepadaku tentang mata air Zuhar. Dan mata air Zuhar ini ya, dia berada di sebuah tempat yang jarak di antara Baitul Maqdis dengan tempat tersebut 3 hari perjalanan. Dan dia berada di ujung Hijaz, mata air ini. Dan dari apa yang kami khabarkan kepada engkau? Qala hal fi 'ainin ma? Apakah di mata air tersebut ada air? Wa hal yusra ahluha bima'il 'ain? Apakah penduduk setempat mereka menjadikan air tersebut untuk mereka berkebun? Qulna lahu na'am ya kathratil ma. Iya, airnya sangat banyak sekali dan penduduk setempat mereka menggunakan air tersebut untuk berkebun. Qala akhbiruni an nabiyyin ummiyin ma fa'al. Kemudian ditanyakan oleh Tamim Ad-Dari, sampaikan kepadaku, ya, khabarkan kepadaku tentang nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sedang dia lakukan? Kita berhenti sebentar para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang mengkhabarkan beliau adalah ummi. Karena sebagian orang terkadang ya tidak mengerti apa hakikat di balik itu semuanya. Mereka mengingkari hal ini. Nggak mungkin Rasulullah nggak bisa baca. Nggak mungkin Rasulullah tidak bisa menulis. Nggak mungkin. Ya, mereka tolak dengan akalnya karena ingin mensucikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Mereka tidak mengerti Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah dalam keadaan ummi. Di sini ada apa? Ada hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Kenapa demikian? Setiap Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul, Allah akan memberikan mukjizat kepada mereka dengan sesuatu yang menjadi besar di kalangan mereka. Ketika sihir itu menjadi sesuatu yang hebat di zaman Fir'aun, maksud saya alaihi lanatullah, Allah mengutus Nabi Musa alaihi salatu wasallam untuk mengimbangi sihirnya Fir'aun. Iya, di kalangan Arab, kufar Quraisy, sebelum diutusnya Rasulullah, mereka itu kaya dengan gaya bahasa. Ya, seseorang itu dianggap hebat apabila sastra bahasanya bagus, susunan kalimatnya indah. Oleh karena itu, mereka menempel bait-bait syair di mana? Di Ka'bah. Dan di antara penyair Arab yang sangat terkenal ketika itu di zaman jahiliyah bernama Amr al-Qais. Amr al-Qais. Dan disebutkan dia ini seorang laki-laki yang begitu indah kalau berbicara, sampai-sampai wanita hamil itu bisa minta cerai dengan suaminya dan ingin berpacaran dengan Amr al-Qais. Karena pintarnya dia merayu wanita. Disebutkan ini. Ya, dan syair-syairnya tertempel di mana? Di Ka'bah. Ya. Kemudian Nabi SAW diutus oleh Allah dalam keadaan beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, membaca apa yang tertulis. Iya. Ini sebagai bentuk pelajaran ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang indah yang ada di dalamnya. Sehingga gak mungkin ini datang dari Muhammad SAW karena Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi ini memang sesuatu yang datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hikmah disebutkan oleh para ulama dan ini tidaklah mengurangi kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia paling termulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Dajjal bertanya, "Khabarkan kepadaku tentang nabi yang ummi, apa yang telah dia lakukan?" Qalu qad kharaja min Makkah wa nazala al-Yathrib. Kemudian dia telah hendak keluar dari kota Mekah dan sekarang dia sudah hijrah ke Yathrib, kota Madinah. Ini menunjukkan kepada kita sebagaimana telah saya sampaikan di majelis-majelis yang lainnya, Dajjal sendiri tahu kedatangan siapa? Nabi di akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Dajjal tahu persis sifatnya adalah apa? Ummi. Ya, sifatnya adalah ummi. Begitu juga Yahudi, begitu juga Nasrani, semua yang tahu tentang keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena kefanatikan, ta'assub, ya, berlebihan kepada agamanya sehingga mereka meninggalkan untuk beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala uqatil Arab. Apakah orang-orang Arab memerangi dia? Apakah orang Arab memerangi dia ketika dia berdakwah? Qulna na'am, iya. Kata Tabib Badari. Qala kaifa sana bihim? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakumi ini ketika orang-orang Arab memerangi dia? Apa yang dia lakukan? Fakhbarnahu anna qad dhahara ala ma yali min al-Arab wa ata'uhu. Qala law qad kana dhalika qulna na'am. Kemudian dikhabarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika orang-orang Arab memeranginya. Beliau bersabar, bahkan beliau mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dan seterusnya. Iya. Kemudian dia telah nampak di kalangan orang-orang Arab dan kemudian banyak orang-orang Arab yang mentaatinya. Qala lahum qad kana dzalik, apakah orang-orang Arab sudah banyak mentaatinya? Qulna na'am. Banyak orang-orang Arab yang sudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengkhabaran yang ditanya oleh Dajjal kepada Tamim ad-Dari dan orang-orang yang lainnya. Ini sesuatu yang sudah ada maklumat di kepalanya. Sudah ada maklumat sesuatu di kepalanya bahwasanya sifat-sifat Nabi di akhir zaman begini dan begini. Sudah ada di kepalanya. Iya, dan disebutkan dalam beberapa riwayat wallahu a'lam kesahihannya bahwasanya Dajjal ini awal muncul di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Namun perlu untuk kita lihat kembali di sisi kesahihannya. Wailah, dia itu sudah ada dari zaman sekarang. Jadi bukan Dajjal itu baru lahir. Beberapa bulan yang lalu ada video, dia ada bayi mata satu, di Dajjal sudah lahir. Dajjal itu sudah zaman dulu dia sudah lahir, tapi dia tinggal dikeluarkan. Bukan baru lahir, sudah lahir dia. Sebagaimana disebutkan di sini dalam hadis ini.
Amma inna dzaka khairun lahum ayuti'u. Kata Dajjal, apa kata Dajjal? Ya, amma inna khairun lahum ayuti'u. Dan itu adalah kebaikan bagi mereka orang-orang Arab untuk mentaati Muhammad ini. Ini kata Dajjal. Dajjal tahu apa? Kalau seandainya orang-orang Arab mentaati Muhammad untuk kebaikan buat mereka. Iya. Wa inni mukhbirukum anni, dan aku akan mengkhabarkan tentang diriku. Subhanallah. Dajjal sendiri apa? Tahu kebaikan ketika orang-orang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang sangat kita kasihani, yang sangat kita sedih para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin hari ini yang mereka mengaku nabi mereka adalah orang yang paling mereka cintai, tapi dalam banyak hal mereka justru melanggar daripada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal sendiri tahu kedudukan Rasulullah. Dajjal tahu kebaikan yang akan didapatkan oleh manusia ketika mereka mentaati Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang seseorang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa? Kemenangan yang sangat besar, kata Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian kata Dajjal, aku akan mengkhabarkan kepada kalian sesungguhnya aku adalah Masih. Wa inni ushiku ayyudhina li fil khuruj fa akhraja. Dan sudah dekat waktunya aku diizinkan untuk keluar, dan aku akan segera keluar, kata Dajjal. Fa asiru fil ardi fala ada qaryatan ila habattuha fi 40 lailah ghairu Makkah wa Thaibah. Fa asir, dan aku akan berjalan di muka bumi, dan tidak ada satu daerah pun kecuali aku akan menguasainya selama 40 malam, kecuali kota Mekah dan Thaibah. Ini Dajjal menyebutkan apa? Nama lain dari kota Madinah apa? Thaibah. Jadi kita punya ada 3 nama disebutkan, Yathrib, Madinah, dan Thaibah. Nama kota Madinah. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, beberapa tahun yang lalu di Indonesia ada nyanyian ya yang dilantunkan oleh saya lupa namanya siapa, dengan Ya Thaibah, Ya Thaibah. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Suhaimi, seorang syekh yang mengajar di Masjid Nabawi dan seorang dosen di Jamiah Islamiyah. Ini merupakan lafaz-lafaz kesyirikan. Lafaz-lafaz kesyirikan karena mereka beristighatsah dengan Thaibah. Dan Thaibah adalah kota Madinah, dan kota Madinah adalah makhluk yang tidak boleh seseorang apa? Beristighatsah dengan makhluk, tapi wajib bagi dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang tanpa kita sadari kita ucapkan, padahal mengandung mana kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan billah. Nah, kemudian fahuma muharramatan alayya tilkahuma, dan kedua kota tersebut haram bagiku untuk masuk. Sehingga di sini kemuliaan. Dajjal itu tahu bagaimana mulianya kota Mekah dan mulianya kota Madinah. Dia tahu. Sampai-sampai dia mengatakan sesungguhnya aku tidak akan mungkin masuk kedua kota tersebut. Kemudian apakah mungkin seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, yang kemudian mereka membenci dua kota suci tersebut, bahkan mereka lebih percaya dengan kota-kota di negeri-negeri orang kafir, yang mereka mungkin tidak pernah berbicara tentang kejelekan di kota New York atau di kota yang lainnya, tapi siang dan malam mereka sibuk menceritakan kekurangan kota Madinah dan kota Mekah daripada dua kota suci kaum muslimin. Ya, inilah sebuah keanehan akhir zaman. Ya, sebuah keanehan di akhir zaman. Dan ini hasungan dari Nabi SAW untuk kita bisa tinggal di kota Madinah dan di kota Mekah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut." Barang siapa di antara kalian mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaknya dia meninggal. Ya, ini hasungan dari Rasulullah untuk kita tinggal di kota Madinah. Sehingga para hadirin, sebuah kemuliaan kita meninggal di kota Madinah, meninggal di kota Mekah, disalatkan di Masjidil Haram, ini sebuah kemuliaan. Ribuan juta muslimin menyalati kita kalau kita meninggal di sana. Dikubur di samping orang-orang yang mulia, dikubur ribati, di situ ada kuburannya Ummul Mukminin Aisyah, ada kuburannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ya ada sebagian masyarakat kita sudah meninggal di tempat yang bagus, dibawa pulang ke Indonesia.
biayanya banyak, butuh waktu, kemudian disolatkan di sini lagi. Kan rugi kan? Kan rugi. Ya kalau jasad apa boleh jasad? Sudah selesai, sudah meninggal, tidak mungkin hidup lagi. Ya, jadi para hadirin dan hadirat, ya kalau seandainya berangkat haji atau umroh, sampaikan wasiat kepada anak-anak. Kalau seandainya saya meninggal, jangan bawa pulang. Saya biarkan saya meninggali. Kalau seandainya meninggal, biarkan dikubur di sini. Ini tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang bagus. Dan dari sunnah Rasulullah atau dari sesuatu yang baik, tidak masalah seseorang apa, dia berangan-angan, bercita-cita untuk dikubur di pinggir orang saleh, sebagaimana Abu Bakar dan Umar waktu itu ketika meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diminta izin kepada Aisyah agar beliau dikubur di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini hal sebuah kemuliaan para hadirin. Ya, kota tersebut tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Adapun negeri kita Aceh tidak ada pengecualian. Ya, negeri Aceh apapun pujian-pujian untuk negeri Aceh, tetap Dajjal akan masuk ke sini. Ya, saya mendengar sebuah ceramah diceritakan oleh teman beliau seorang ustaz, ceramah di Aceh. Ketika turun Al-Quran di Arab dulu, ketika Allah menurunkan Al-Quran, para sahabat nggak bisa baca Quran waktu itu. Sampai datang orang Aceh mengajarkan Al-Quran di sana. Astagfirullah. Ini diucapkan di ceramah. Di ceramah diucapkan. Jadi ketika turun Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kamu bisa baca. Sampai datang orang Aceh yang berapa lama Aceh sana diajarkan Al-Quran. Ini sesuatu yang alhamdulillah. Ini diucapkan, saya bukan berbohong, saya tidak dusta. Saya disampaikan oleh Ustaz yang saya tikoi, disampaikan demikian. Ya, dan ada lagi ceramah yang saya dengar langsung dengan telinga saya. Ya, mereka berkata bahwasanya para sahabat itu mereka saling berwasiat untuk supaya bisa mati di Aceh. Ya, saya dengar sendiri dengan telinga saya. Mungkin masih saya simpan di HP saya. Dia membawa katanya ada seorang syekh di Aceh, seorang ulama di Aceh, baru saja menemukan hadis baru ditemukan. Sementara buku hadis sudah dibukukan oleh para ulama ribuan tahun yang lalu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi lafaz hadisnya idza samita. Saya baca dengan bacaan dia ya. Dia katanya bahasa Aceh paling hebat baca Qur'annya. Idza samita, samudra pasai. Yang huruf ta-nya sudah salah. Ya. Yang mufid. Samita, benar enggak huruf ta ya gitu. Ya. Idza samita samudra pasai. Fantashiru ilaiha fa inna fiha nam asyuhada wal awliya wal ulama fatamutu fiha. Iya, orang yang mengerti bahasa Arab pertama, ini bukan teks bahasa Arab. Ini teks bahasa Aceh yang diarabkan. Tidak ada teks bahasa Arab bentuknya seperti itu, tidak ada. Jadi orang yang mengerti bahasa Arab itu akan apa? Ini bukan bahasa Arab ini. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Aceh yang dilafadzkan Arab. Susunannya bahasa Arab nggak seperti itu. Jadi kalau seandainya kau mendengar samudra pasai, maka segeralah kau datang ke negeri tersebut. Karena negeri tersebutlah negeri syuhada, negerinya orang-orang wali, negerinya para ulama, dan matilah kamu di situ. Mati. Nah, gitulah. Ya, ini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Inilah kondisi masyarakat kita. Iya, kemudian menjelekan kota Madinah, kota Mekah. Kota Madinah Rasulullah sendiri yang berkata, Dajjal sendiri mengakui kemuliaan kota tersebut kalau dia tidak akan mungkin masuk ke kedua kota suci tersebut. Iya, ini hal-hal tidak lain karena para hadirin karena terlalu fanatik dengan kesungguhan. Adapun kita berusaha seorang muslim, ya kita muliakan siapa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Kita sucikan siapa yang disucikan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun itu bukan negeri kita. Ya, ini seharusnya prinsip seorang muslim dalam mereka beragama. Saya baca sedikit lagi. Lanjut lagi gimana, Prof? Hah? Lanjut. Ya. Baik. Kemudian kata Dajjal, "Fahuma muharramatani alayya kiltahuma, kullama aradtu an adkhul wahidah aw wahidan minha istaqbaluni malakun biyadi sayf." Ketika aku berusaha untuk masuk kedua kota suci tersebut, ya, selalu di situ ada malaikat yang menjaganya.
Dan di tangan malaikat tersebut ada saif, ada pedang. Silta yasudduni anha, yang dia mau apa? Berusaha menghalau aku dari kedua kota suci tersebut. Wa in ala naqabin minha malaika yahrusunaha, dan juga ada malaikat-malaikat yang akan menjaga setiap lorong-lorong dari kota suci tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bi manqarati fil mimbar. Hadi Taibah, kemudian Rasulullah beliau memegang tongkat, beliau ketika berkhutbah, dan kemudian beliau memukul tanah dengan tongkat beliau, dan beliau mengatakan hadi Taibah, hadi Taibah, hadi Taibah, yakni al-Madinah. Jadi kan Rasulullah Taibah yang dimasukkan adalah kota itu, kota Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala an-nas na'am fa inna a'jabani hadithu Tamim ana wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an wal Madinah wa Makkah ala inna fil bahr Syam aw bahr Yaman la bal min qabl al-mashriq ma huwa min qabl al-mashriq ma huwa wa ma biyadi ila al-mashriq qala fa hafidtu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dajjal adalah seorang manusia dari kalangan Bani Adam yang dia sudah ada terikat di sebuah tempat yang disebutkan dalam hadis ini, dan dia akan keluar di akhir zaman, akan mendatangi semua tempat, ya, dan tiada tempat yang dia datangi kecuali dia akan membuat kerusakan, kecuali hanya dua kota tersebut, kota Mekah dan kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa meninggal dan menetap di dua kota suci tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, maka khurujud Dajjal. Dari mana keluarnya Dajjal? Ya, khurujud Dajjal min jihatil masyriq min Khurasan. Dajjal itu keluar dari arah timur, dari sebelah Khurasan. Ya, sebelah Khurasan. Min Yahudiyya Asbahan, thumma yasir fil ardi fala yatruk baladan illa dakhalahu illa Makkah wa Madinah fala yastati dukhulaha li'anna al-malaikah tahrusuha. Ya, yang mengikuti Dajjal nanti adalah Yahudi dari Asbahan. Ya, dia akan mengikuti Dajjal adalah Yahudi dari Al-Asbahan. Ya, dan Khurasan ini dia dari Tehran, dari ibu kota Iran, itu sekitar 3 atau 4 jam. Ya, sebagaimana disebut oleh para ulama, jadi tempat keluarnya Dajjal 3 atau 4 jam dari Tehran, ibu kotanya Iran. Ya, dan akan paling banyak mengikuti Dajjal adalah Yahudi yang berasal dari Khurasan tersebut, daerah Iran tersebut. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatriqud Dajjal min Yahudi Asbahan 70,000 alaihim tayarisa. Akan mengikuti Dajjal 70,000 Yahudi dari Asbahan. Ya, Yahudi dari Asbahani. Wa amma kaunu atba'uhu min al-Arab falianna al-jahl ghalibun alaihim. Walamma jaa fi hadits Abi Umam at-Tawil fi qawli sallallahu alaihi wasallam inna min fitnatihi ay dajjal ay yaqul al-arabi ara'aita in ba'athu laka aya abak wa ummaka tashhadu anni rabbak fayaqul na'am fayatamathalu syaitan fi surati abi wa ummi fayaqulani ya bunai itba'u fa innahu rabbak. Jadi kata Dajjal, dia akan datang di akhir zaman, dia membawa daripada fitnah, dia berkata kepada orang Arab yang jahil, yang bodoh, yang mengikuti Dajjal, wahai orang Arab, apakah kalian akan beriman kepadaku kalau seandainya aku mengutus kepada kalian ibumu dan bapakmu? Apakah kalian akan beriman kepadaku? Kemudian Dajjal datangkan bapaknya dan ibunya. Jadi syaitan yang menjelma ibu dan bapaknya. Kemudian ibu dan bapaknya berkata kepadanya, ya, berimanlah kepadanya, sesungguhnya dia adalah Tuhannya kita. Sesungguhnya dia adalah Tuhannya kita. Ini hal yang perlu untuk kita takuti, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, mungkin saya ringkas, mungkin saya baca semua. Ya, saya ringkas sedikit. Dajjal, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Dajjal, waktu itu bumi dalam keadaan kekeringan selama 3 bulan. Tidak ada air, sedikit air, tumbuhan sedikit. Manusia dalam keadaan kekeringan, manusia dalam keadaan kelaparan, manusia dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan air dan semisalnya. Kemudian di tengah-tengah manusia sangat membutuhkan air, tiba-tiba datang Dajjal.
Iya, dia bisa menurunkan hujan. Dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Iya, dan dia siapa yang tidak beriman kepadanya disebutkan dalam hadis akan dibelah dua badannya, dibelah dua, kemudian satu dilempar ke utara, satu dilempar ke timur, kemudian dikumpulkan kembali. Dalam kondisi seperti ini, kira-kira iman seperti kita akan beriman dengan Dajjal, apakah kita akan mengkufuri Dajjal? Kira-kira para hadirin? Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Dalam keadaan kita butuh air, Dajjal memberikan air. Dalam keadaan kita butuh tumbuh-tumbuhan, dia berikan kita tumbuhan. Dalam keadaan kita tidak beriman kepada, kita akan dibunuh oleh dia. Begini kondisi manusia ketika itu. Ya, dan tentunya akan sangat banyak manusia akan mengikuti Dajjal kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisawab. Mungkin insyaallah kita sambung karena banyak hal yang penting yang perlu penekanan dari fitnah Dajjal bimbang amaliyah kita. Jadi bentuk amaliyah kita sehari-hari, jangan kita merasa sudah sholat, sudah begini, kita sudah aman daripada segala fitnah. Ya, Allah taala bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri. Cukup ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.